pertanyaan selanjutnya dari Pak Zul, yang merupakan seorang pelayan Tuhan dari sebuah denominasi yang saat ini menjalani tugas di Kalimantan Barat. Dan pertanyaan beliau seperti berikut. Tentang bagaimana sikap gereja jika ada anggota jemaat yang sudah menikah menurut adat, lalu sudah kumpul satu rumah, dan tidak lama kemudian mereka ingin dinikahkan secara gereja setelah sebulan menikah adat. Silakan Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya mau baca satu ayat yang saya mau nyatakan adalah suatu prinsip, yaitu dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-21. Matius 22 ayat yang ke-21, yaitu Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan Yesus betul-betul sangat menganjurkan, mendukung umat-umat Tuhan untuk mensupport, untuk loyal, untuk taat kepada pemerintah mereka, dimanapun saja, di bangsa manapun saja. Ada banyak ayat. Contohnya Yesus katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Itu artinya supaya umat-umat Tuhan itu betul-betul hidup di dalam suatu keadaan yang taat kepada pemerintah. Baca di dalam Roma pasal yang ke-13, di sana juga disebutkan dalam firman Tuhan untuk mendoakan pemerintah untuk betul-betul taat kepada aturan-aturan pemerintah. Dalam konteks tersebut, maka untuk contoh kasus, saya anggap ini hanya contoh kasus saja dalam pertanyaan Pak Zul ini. Kalau misalnya pernikahan adat tersebut adalah suatu pernikahan yang tercatat dan diakui oleh pemerintah, kalau saya katakan kalau itu adalah pernikahan yang resmi dan diakui oleh pemerintah, maka kedua calon mempelai, karena mereka juga, kalau mereka ini adalah orang Kristen, anggota gereja, maka mereka harus tetap menghubungi gereja mereka supaya kedua-duanya berjalan bersama-sama seperti prinsip ini. Supaya kita melakukan pernikahan itu baik seperti yang diatur oleh pemerintah supaya tercatat, demikian juga kita lakukan itu seperti yang diatur oleh gereja. Jadi kedua-duanya berjalan bersama-sama. Itu harus diperhatikan dan diupayakan sebaik-baiknya. Kalau misalnya sudah lebih dahulu dilakukan secara adat, maka yang perlu dilakukan adalah segera kedua mempelai yang telah melakukan itu secara adat menghubungi gereja atau gembala jemaat, tua-tua jemaat, majelis jemaat, nanti mereka yang akan memberi petunjuk-petunjuk selanjutnya apa yang harus dilakukan. Tetapi yang idealnya, sebaiknya, sebelum itu terjadi, biarlah perencanaan itu dilakukan dengan matang supaya baik secara gereja maupun secara adat atau seperti yang diatur di dalam hukum suatu negara, negara manapun itu juga, itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.